Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, sahabat, kolega, teman, izin pada guru kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Seraya mari kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrillah ala kulli nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin jamaah rahimakumullah, adapun penyakit yang itu bisa menghalangi, bisa merusak, bisa menjadi hambatan kita, bahkan bisa sampai tertolaknya amal ibadah kita itu, yang keempat adalah kibir, takabur. Jadi kita ada empat. Yang pertama tergesa-gesa, yang kedua hasad, yang keempat, yang ketiga itu tulul amal, ya, empat, yang terakhir ini adalah sombong, kesombongan. Nah, karena itu mari kita kaji bersama-sama. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha bid-darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kibri fa innahu khoslatul muhlikatur ra'san. Adapun kibir, takabur, fa innahu khoslah, maka sesungguhnya ia adalah perilaku al-muhlikah yang bisa merusak ra'san, secara sekaligus. Bapak Ibu sekalian, menanam padi dari hari pertama sampai 3 bulan berikutnya bagus, kemudian ada hama, amblaslah. Ibu bapak sekalian beribadah dari awal hingga akhir, kemudian kita takabur, hilanglah amal-amal kita itu. Nah, ini karena itu, wa innahul khoslah mulikatur roksan, maka takabur itu bisa menghancurkan dan membinasakan secara sekaligus apa yang kita lakukan. Amma tasma qaulu ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidakkah engkau mendengar bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, ia enggan dan takabur dan ia adalah termasuk golongan orang yang kafir. Dari orang takabur itu minal kafirin, termasuk menjadi bagian orang kafir. Ya. Nah, takabur itu salah satunya tadi menunjukkan amal, menunjukkan kita keberhasilan, kemudian dia itu tergesa-gesa untuk jadi orang, kemudian dilihat orang. Itu tidak dari Allah, berarti dari nafsu. Padahal ta'anni minallah. Ta'anni minallah itu kesederhanaan, kehati-hatian. Step by step itu adalah minallah, dari Allah. Orang takabur biasanya tidak mau ta'anni. Dia tidak mau pelan-pelan, jos, saya terbaik, dan sebagainya. Nah, karena itu mengapa disebutkan membinasakan secara sekaligus tadi? Karena apa? Walaysa tahadil khoslah bimangsi sa'ir, karena perilaku orang yang takabur itu tidak sederajat dengan perilaku lainnya. Artinya begini, kalau Anda tidak takabur, ya hanya ingin sesuatu rakus gitu, maka dia menghentikan cukup. Tapi artinya
yang selain takabur itu hanya merusak amalan seseorang itu di dalam cabang agama. Tetapi Allah tidak tahu ala amrin tadarru bi fa'il wa inna madru bil asli tadakhu fid din wal i'tiqad. Jadi kalau amalan atau sikap penyakit hati selain takabur itu merusak cabang, tapi kalau orang takabur itu adalah membahayakan terhadap ibadah yang bersifat cabang tadi, ya, itu non takabur. Tapi kalau takabur, maka kesombongan itu hanyalah bisa membahayakan pada pokok keimanan, ya, wa taftu fid din wal i'tiqad, di dalam keyakinan i'tiqadnya. Karena takabur itu berarti menyayangi Allah. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang mengadakan dari tidak ada kita, Allah lah yang serba ada, selalu ada, mengadakan yang tidak ada, dan Allah selalu ada sampai kapanpun. Ya, itu i'tiqad. Tapi kalau takabur, oh, saya bisa sendiri kok, tanpa bantuan orang kok. Ya, karena itu takabur itu takrifnya adalah faradul haq. Orang takabur itu adalah menolak kebenaran. Ya, walam masunnas, dan dia selalu melecehkan manusia sesamanya, itu adalah orang yang takabur. Ya, mengapa takabur itu implikasinya dahsyat sampai keimanan keiktiqatan? Karena dia telah menjadikan dirinya itu melebihi dan melecehkan sesama manusia, dan pasti menyayangi dari Allah yang Maha Akbar. Allahu Akbar, tidak ada lain yang lebih besar dari Allah, bukan manusia, bukan orang, bukan penguasa, bukan tokoh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu takabur itu berat. Manusia itu selalu ada kibirnya. Wa idza qawta la tutrakul iwa'iyadillah, karena takabur itu berat, karena sebaiknya kamu harus wal iyadillah, selalu minta pertolongan pada Allah. Jangan kita itu ada di dalam diri kita itu takabur, walau dzarrin, walau sebesar apa biji, ya, satu dzar, ya, satu debu yang kecil, sebaiknya jangan. Thumma aqallu ma yuhajjiju minha ala sahibiha arba'a afat. Kemudian minimal yang bisa berpicu, yang terpicu dari takabur itu adalah memiliki 4 resiko. Ya, saya Bapak Ibu sekalian kalau sempat mendengarkan YouTube-nya lagi, di dalam kitab Maqasidul Riayah, di bagian terakhir, kalau ada playlistnya itu coba dilihat, itu semua penyakit hati. Apa sumber dari orang takabur itu? Disebutkan ilmu. Saya kan S3, Anda itu S lilin. Nah, saya kan lebih pintar, itu nggak boleh. Itu takabur. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah itu memberi ilmu pada manusia itu sangat sedikit, sangat sedikit. Biasanya orang takabur karena ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga ya kita dijauhkan. Bagi guru-guru, dosen-dosen, jangan melecehkan kepada anak buahnya dengan murid-muridnya. Oke. Yang kedua, amal. Oh, saya tuh ahli ibadah. Apa itu? Nggak pernah puasa sunat. Nah, itu juga nggak boleh. Banyak sebab dari orang takabur. Yang ketiga adalah nasab. Saya adalah anaknya tokoh, saya anaknya kiai besar, itu nggak boleh. Nah, itu takabur. Karena buat Allah tidak melihat nasab kok. Allah itu atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwanya, bukan lihat siapa bapak kita, anak siapa. Ya. Yang keempat, al-asobi. Orang yang mengagungkan asobah, bangsanya,
saya Arab keturunan Rasulullah. Loh, kan tidak semua orang Arab keturunan Rasulullah. Nah, semua Arab dipanggil Habib loh. Tidak semua orang Arab Habib. Nah, kadang-kadang orang itu mau menyimpangkan itu semua, kemudian saya Arab loh, nggak boleh. Allah tidak melihat Arab, Jawa, Sunda, Batak. Yang penting Islam dan dia takwa, itulah yang menjadi ciri seseorang yang akan diakramkan, yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tidak boleh. Kemudian al-ghina, orang yang kaya, melecehkan yang tidak mampu, tidak boleh. Kekayaan kita itu adalah titipan Allah. Senyambang bisa membantu, dibantu. Oke, jangan pelit. Oke, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Quwah, penguasa. Penguasa yang boleh membuat kebijakan. Pokoknya saya membuat ini. Ya, itu kalau sudah pokoknya itu sudah pasti takabur. Gelem ya, gelem ra gelem ya iki. Manut aku enggak. Mereka itu penguasa. Al-Quwah, orang yang kuat, orang penguasa, itu bahaya sekali dan dia terjangkiti penyakit takabur. Kemudian yang berapa? 7 ya. Ini kitab saya lihat di kitab Maqasidul Ayah itu Al-Jamal. Wong wedok sing ayu cenderungnya sombong. Wong lanang sing ganteng cenderungnya juga sombong. Apa hidungnya mancung kok ke dalam. Itu mboten bareng. Semua itu adalah ciptaan Allah. Yang ganteng jangan sok ganteng. Sing ayu ojo sok kemayu. Sing jamilah pun jangan merasa aku enggak level itu. Kan banyak kan ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau lagi ini terutama anak-anak muda, aku nggak level itu konconya itu blok elek-elek itu loh, apa itu bongsok itu bongsok artis yang ayu-ayu, ayunya dipermak kabeh. Ayu dari mana? Ayu itu inner beauty, bukan external beauty. Ayu itu hatinya, bukan jenengan duwe bojo ayu. Tapi kalau rangsang hati seneng nggak? Loro kabeh rek. Tapi kalau biasa ya simetris lah hidungnya, mulutnya, alisnya masih oke, nah, masih ngeresepnya hati, nyenengno hati, ya itu jenenge wong ayu. Tapi kalau ayu ngerep hati, ya jaluk duit terus tinggi macak ke salon terus ya, padahal gajinya gur 5 juta, 10 juta ya mati ngadeg. Maaf ya ini ya. Ini saya membahasakan masyarakat umum lah ini ya. Ya, lebih enak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ke-7, jangan sok ganteng, jangan sok kemayu. Itu pemberian Allah, tidak boleh takabur karena fisikly kita. Oke? Nah, yang ke-8 atau ke-9 wallahu alam, kasratul ittiba. Orang yang banyak pengikut, kiai besar itu juga bisa sombong. Pengajian saya 10.000 itu bisa sombong. Kemudian ketua umum partai, ketua umum organisasi, ormas juga bisa sombong itu. Pengikut saya banyak, saya tempel sedikit orang akan memilih yang sama. Karena itu seringkali pengikutnya kan dijual belikan. Ayo nanti pemilu milih ini ya, saya punya anggota alumni sekian, ini buatan partai. Nah itu sumber dari takabur. Nah karena takabur itu pasti faradul haq, dia menolak kebenaran. Dan yang kedua itu adalah dia itu akan melecehkan manusia. Itu tidak boleh. Nah karena itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, akibat dari takabur itu apa? Ihdaha khirmanul haq wa amal qalbi an ma'rifati ayatillah ta'ala wa fiha ahkamullah ta'ala. Orang yang takabur itu terhalang hatinya untuk melihat kebenaran firmanul haq
wa amal qalbi, dan hatinya menjadi buta, ya, an ma'rifatillah, dari makrifat kita pada Allah, wa fiha akan ta'ala, dan ketentuan-ketentuan Allah. Katanya kita semua ingin makrifat, syariat, tarekah, makrifat, hakikat. Lo nyanyi Gusti Allah lah. Gusti Allah itu pakai singgasana, sampean datang kok pakai singgahnya juga akan jejer di sebelahnya Gusti Allah. Itu nyanyi, itu berarti tidak makrifat. Harus namanya lazatul munajat, merunduk, zikir, ada makan, tempatnya gimana, cara duduknya gimana, tawaruknya dibalik, ya, zikir pada Allah berdikan. Itu berarti Anda tidak ma'rifatullah. Berdikan itu apa ya? Kakinya itu diangkat. Nah, itu. Kalau silo kan gitu, kalau berdikan di atas. Betul bareng ya. Jadi itu orang takabur namanya. Cara duduknya seperti itu. Apalagi dalam berzikir. Sesama manusia saja nggak pantas kok. Qala Allah Ta'ala sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 146, belum berfirman, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Betul bareng ya. Semakin orang takabur, semakin hatinya buta, semakin tertutup nuraninya, semakin keras hatinya, karena dia tidak bisa menerima kebenaran. Karena prinsipnya orang takabur itu adalah faradul haq, dia menolak kebenaran, yang benar adalah dirinya sendiri. Ya, wa qala ta'ala kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbir jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati mereka, orang yang sombong dan sewenang-wenang. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati kalau sudah jadi pejabat, jangan sewenang-wenang menyengsarakan rakyatnya. Karena dia Allah akan membelokkan hatinya ke urusan maksiat, bukan kepada ibadah dan taat pada Allah. Karena dia adalah perilaku yang sombong dan dia sewenang-wenang kepada rakyatnya. Yang benar tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil masalah. Kebijakan seorang pemimpin atas yang dipimpin rakyatnya itu adalah untuk maslahah bagi rakyatnya, bukan sewenang-wenang. Nah, karena itu yang kedua, ya, wasani al-maqtu wal ba'du minal ta'ala. Kedua, kesombongan itu mendapati kebencian dan kemurkaan dari Allah. Jadi Allah membenci kepada orang yang takabur. Waru'an sesungguhnya ayatnya innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu tidak suka kepada orang yang takabur. Waru'an Musa alaihissalam qala rabbi man abghadha khalqa ilaik qala man takabbara qalbuhu wa khalata lisunuhu wa safakun ainahu wa yahillat yaduhu wa sa'afa. Diriwayatkan Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa orang yang memalingkanmu kepadamu yang paling engkau murkai. Allah menjawab, man takabur. Siapa orang yang takabur. Siapa orang takabur, qalbuhu di dalam hatinya, wa ghaladul sunnati, dan dia adalah orang yang sombong, walarusani, dan hatinya ya tertutup, wa ghaladul lisani, dan kasar lisannya. Wa ghaladul lisani artinya sedikit-sedikit ngumpet, sedikit-sedikit menunjukkan dia seorang tokoh, itu enggak boleh. Wa safaqu ainahu, maaf, ini bukan ini ya, bukan sesuatu yang apa ya,
etnisitas ya. Disebutkan tandanya orang sombong itu adalah matanya sipit. Ya, bukan berarti etnis tertentu, bukan. Matanya sipit itu dia memercingkan pada orang. Maksudnya begitu. Kadang-kadang ada ini seringkali disalahartikan. Matanya sipit itu kamu tuh siapa? Enggak mau. Nah, itu ya. Dan kikir tangannya, wa bakhilat yadahu, tangannya tidak mau pernah memberi. Wasa akhalhu, dan buruk perangainya. Ini adalah ciri dari orang-orang yang takabur. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang gini, ada orang mengatakan at-takabur ala mutakabir sedekah, ya kan? Orang yang takabur di hadapan orang yang takabur itu sedekah. Seringkali ada orang kita dengar itu kan? At-takabur alal mutakabir hasanah. Takabur di hadapan orang takabur adalah sebuah perbuatan yang baik. Itu hadis atau tidak? Itu bukan hadis, tapi itu makalah. Makalah yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Ya, dan juga di dalam kitab-kitab, di dalam Kasful Khafa dan juga kitab Bariqah Mahmudiyah. Kalau orang itu boleh takabur kepada orang yang takabur, niatnya untuk menyadarkan agar dia itu menghentikan takaburnya, itu sedekah. Soalnya panjenengan pinter bener. Ada orang yang takabur, tidak punya ilmu, tahu-tahu dalil karu-karuan. Nah, Anda bilang, Mas, dalilmu itu mana? Dari kitab apa? Itu tafsirnya apa? Jalalain atau jalan lain, misalkan ya. Nah, kalau ini diterus-teruskan, ini bahaya. Karena itu Anda boleh takabur. Ayo Mas, kita diskusi. Nah, itu boleh. Untuk menyadarkan kepada orang itu jangan takabur, karena itu adalah merusak dari segi kebenaran-kebenaran yang ada. Itu namanya at-takabur alal mutakabir sedekah. At-takabur alal mutakabir itu adalah hasanah. Ini Imam Syafi'i juga boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kamu harus lebih takabur di hadapan orang itu. Orang ngerti kok ngaku ngerti, ya kudu dilehno. Ya, didudukkan. Jangan gitu, wong kamu nggak punya dalil kok ngaku-ngaku. Nah, ini dalilnya. Nah, kemudian dia sadar malah dapat pahala. Nah, itu adalah at-takabur kalau mutakabirin sedekah. Ya, Bapak Ibu yang sekalian ya, itu boleh, tapi tujuannya untuk menyadarkan mereka. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah, ini yang kedua sudah ya, Allah membenci. Yang ketiga adalah orang yang takabur itu akan dipermalukan dan mendapat siksa di dunia dan akhirat. Qala Khatim rahimahullah, telah berkata Syekh Hatim, yakni ahli sufi rahimahullah, ya, istanib an yutrikahu maut ala salati ala kibri wal khisi wal khulya. Jagalah dirimu dalam posisi yang jangan sampai melakukan di dalam kondisi kamu mati. Apa? Yang pertama adalah sombong, kirbin, wal khirsin, kamu ambisius terhadap dunia, wal khulayak, dan kamu angkuh, itu harus dihindari. Fa innal mutakabir, mana sesungguhnya orang yang takabur, la yakhrujullah ta'ala minad dunya hatta yuriyatul hawan, karena Allah tidak akan mengeluarkan dari dunia hingga Allah memperlihatkan kepada orang itu, ya, apa? Min ardalil ahli wa khutmati, suatu kehinaan dari keluarganya dan pembantunya yang paling rendah. Jadi orang yang sombong akan dibalas oleh Allah dan dia lebih hina dari budak, dari para pembantu. Bagi orang yang sombong, itu sudah Allah akan melakukan, baik itu di dunia maupun akhirat.
Wal haris, dan orang yang rakus layak rujullah ta'ala minat dunya hatta yukhwijau ila kisrati aw subhi. Dan orang yang rakus, dia akan tunjukkan pada Allah betapa saatnya dia akan meminta-minta, megap-megap, minta makan dan minum di dunia. Betapa banyak orang kaya itu anaknya kaya-kaya, akhirnya anaknya itu tidak bisa kerja dengan baik, justru dituanya itu minta-minta. Karena dia dilahkan pada Allah, kamu saat kaya itu adalah sombong. Dulu ada tetangga saya ya, yang lain sudah belum punya Vespa, dia punya Vespa. Didemok ora oleh itu piye to? Vespa itu loh, didemok ora oleh. Ya Allah ya Rabbi. Ada dulu tetangga saya itu, ojo begitu dilap, begitu didemek lalu dilap. Alhamdulillah, najis tangan saya ini. Nah itu sombong. Akhirnya apa? Tuanya juga nggak bahagia. Ini Allah loh ini ya. Nah, wal muhtalu la yajruhullahu ta'ala minad dunya hatta yumazzihahu bi maulihi wa qadarihi. Dan Allah tidak akan mengeluarkan dari dunia hingga Allah menjadikan orang itu berlemuran dengan air kencing dan BAB-nya itu bagi orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu akan dijatuhkan di mata manusia baik di dunia maupun di akhirat. Wa qila man takabbara bi wal haq awradahu ta'ala dzulla bihaqqin. Siapa saja yang menyombongkan diri tanpa kebenaran, niscaya Allah akan mewariskannya sebuah kehinaan dan dengan sebab-sebabnya. Jadi Bapak Ibu saya, moga-moga ya kita jaga ya agar kita itu tidak sombong. Nah, yang ketiga, yang terakhir, warrobi, yang keempat dari akibat orang sombong itu apa? Ar-rabi'ut an-narul mu'awal wal adzabu fil uqbah. Orang yang sombong adalah neraka tempatnya nanti di akhirat. Alama ruya inna wa ta'ala yakulul kibriya'u ridai wal azamah. Sesungguhnya sebagaimana Allah yang berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan kain. Faman taza'ani, siapa saja yang menggunakan selendangku itu sedikit atau banyak, fi fahidin, dalam sebuah sedikit, min huma, dari selendang dan keagunganku, adkhaltuhu nar jahannam, maka aku lempar dan saya masukkan orang itu ke neraka. Bagi orang yang sombong. Pengertiannya, wal makna in azamata wal kibri ya min nasifati allati tahtasubi fala tambawila hatin ghairi. Pengertiannya, sejujurnya keagungan kesombongan itu termasuk di antara sifat-sifat istimewaku, kata Allah. Maka fala tambi, maka kesombongan itu tidak boleh dan tidak layak selain Allah Subhanahu. Kama an rida al insani wa izrahu yahtasu bila yusaraku fihi. Seperti khususkan tidak bisa serta-merta dipakai orang lain. Panjenengan punya jas, panjenengan punya apa, kalau diambil orang lain kan juga tidak boleh. Nah, Allah juga gitu, selendangku, pakaianku itu akbar, yang maha agung. Kalau manusia tidak boleh karena dia itu mengganggu itu semua. Nah, terakhir, wa inna khoslatu tufafiqa ma'rifatul haq, dan sesungguhnya suatu sikap sombong itu adalah terpaut dengan Allah yang maha, wa fahma ma'ani ayatillah ta'ala wa hakmi, dia akan menolak hukum-hukum Allah ya, dan ayat-ayatnya alladzi wa aslu amri kulli, dan dia merupakan dasar persoalan seluruhnya. Jadi jangan takabur. Kalau takabur itu apa ya? 3 tingkat. Ya. Pertama biasanya orang itu ujub, kemudian riya, kemudian takabur, kemudian hasad. Ini penyakit 4 itu bergandeng renteng. Pertama
ujub, bangga diri. Bangga diri ditunjukkan pada orang namanya riya. Ya, riya. Tapi kalau riya kemudian ditunjukkan takabur dan sambil melecehkan orang namanya takabur. Tapi kalau hasad, dia tidak boleh orang lain yang melebihi dari dirinya dan melakukan langkah agar dia menghentikan kebaikannya selain saya, itu hasad. Karena itu hasad itu singkatannya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu intinya hasad, ya. Nah, karena itu kesombongan itu dapat membuahkan satu, maqta min Allah Ta'ala, benci kepada Allah, wal khizyi fid dunya, dan dia merasa malu di dunia, dan dia akan melahirkan api neraka. Jadi terakhir, layam bagi akilin yaghfula an nafsih, tidak layak bagi seorang berakal itu melalaikan dirinya. Ya, karena itu orang yang berakal jangan takabur, jaga betul. Lalu fala yusliha bi izalatihi wa bil hadari wa taharruzi, lalu ya tidak memperbaiki dirinya dengan menghilangkan itu dengan waspada. Itu berarti kalau membiarkan takabur. Wal istidzabil ta'amin dalik, dan menjaga diri dari memohon perlindungan dari Allah. Itu caranya untuk orang agar tidak takabur. Yang pertama adalah menggunakan akalnya, kemudian dia adalah mewaspada, dan yang ketiga adalah memohon perlindungan dari Allah. Kemudian ditutup wa wajallun wa azza waliyul ismati wat taufiqi bimanni. Demi dialah Allah yang maha agung dan maha perkasa, sang pengatur, penjaga, dan pemberian pertolongan dan karunia-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas 4 yang bisa menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tulul amal, berangan-angan panjang. 2, hasad. 3, tergesa-gesa. Dan 4, takabur. Semoga kita dijauhkan dari 4 sifat ini, sehingga betul-betul kita itu bisa betul-betul bisa mendekatkan diri pada Allah, kemudian menikmati ladzatul wa nikmatul ibadah, nikmatul munajat, dan betul-betul kita disebut dengan ahlul ibadah. Karena kitab yang kita bahas adalah Minhajul Abidin. Terima kasih. Minggu yang akan datang kita bicara tentang terapinya, cara-caranya untuk agar tidak kita itu mempunyai 4 penyakit tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga Allah memberi pertolongan kepada kita. Maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam, alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.